mau lulus CLPTN 4. Tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman, saya Rian. Kembali lagi di channel ini, belajar bahasa Jepang dari nol. Dari nol ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar terusan dari Bunpo CLPTN 4 yang sering-sering keluar di soal-soal ujiannya. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum subscribe atau pertama kali nonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu ya, untuk mendukung perkembangan dari channel ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke terusan dari bumbunya. Ada kata sifat i plus sa. Nah, ini adalah mengkatabendakan kata sifat atau merubah kata sifat menjadi kata benda. Nah, biasanya kata sifatnya itu yang berhubungan sama tingkat-tingkatan ukuran, kayak ketinggian, berat, luas, dan contoh-contoh lainnya. Nah, di sini kata sifat iya, i-nya itu kita hilangkan terus diganti huruf sa. I kita hilang diganti sama huruf sa. Jadi hiroi jadi hirosa, omoi jadi omosa, katai jadi katasa, atau kalau tingkat kedalaman fukai jadi fukasa, atau asa jadi asasa, kayak gitu. Jadi yang berhubungan sama tingkatan-tingkatan yang bisa diukur ya, seperti itu biasanya untuk kata sifat yang bisa dikata bendakan. Biasanya kata sawah denugurai lah. Kalau kita makan ramen itu biasanya yang tokonya masih tradisional ya, itu ditanyain tingkat kekerasan dari minyak. Kata sawah denugurai desu ka gitu. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada bentuk T plus kureru atau kuremas. Nah, ini diartikan terus art dari kata kerja, terus karena ini seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kita yang diuntungkan dari perbuatan seseorang. Nah, contohnya di sini ada tomodachi ga shugudeo tetsudate kureta. Jadi temanku menolongku mengerjakan PR. Jadi kita diuntungkan karena ditolong teman. Ada lagi haha ga keki o shugute kureta. Ibu membuatkan kue untukku. Berarti kan kita ngomong kalau kita itu dibantu sama orang lain. Itu bentuk T ketemu kureta. Nah, catatan fokus pada penutur. Penutur itu ya kita yang ngomong, itu sebagai yang menerima manfaat ya. Terus ada lagi di sini bentuk T ketemu sama ageru, sama-sama artinya makan juga. Nah, tapi di sini kamu melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi kita yang ngomong itu memberi bantuan ke orang lain. Nah, seperti itu ya. Contohnya di sini ada watashi ga tomodachi ni shukudeo tetsudate ageta. Jadi kebalikannya sama yang kureta tadi ya. Aku menolong temanku mengerjakan PR. Terus ada kareni burezinto o ageta. Ini harusnya ageta. Seperti itu, cuman nggak bisa. Bisa juga diganti dengan kareni burezinto o kate ageta. Nah, saya atau aku membelikan hadiah untuk dia, seperti itu ya. Fokus pada orang lain yang sebagai penerima manfaat. Nah, jadi kita yang ngomong tapi orang lain yang menerima manfaat dari perbuatan kita. Kalau te kureru atau te kuremas itu kita yang ngomong dan kita yang menerima manfaat. Nah, di sini ada bentuk T morau, itu artinya di kan. Nah, ini di sini harusnya dikan ya, di nani kan, dikan. Jadi kamu menerima bantuan dari seseorang. T morau. Nah, ini contoh. Kalau belum ketemu contoh pasti bingung. Kita ke contohnya.
Jadi kalau tadi makan, sekarang dikan. Nah, tomodachi ni shukude o tetsudate morata. Saya atau aku dibantu teman mengerjakan PR. Lah, kalau tadi itu kita ngomong teman membantu saya mengerjakan PR, kan Nah, sekarang aku dibantu teman mengerjakan PR. Sini oshite morata. Aku diajar guru atau diberitahu oleh guru. Nah, catatan di sini penekanan pada penutur sebagai penerima bantuan. Hampir-hampir mirip. Nah, ini contohnya dikan sama mekan. Itu ya. Lanjut ada bentuk T ketemu itadake masenka. Dapatkah Anda? Digunakan saat berbicara dengan atasan atau orang yang dihormati. Berarti kan lebih tua dari kita. Te itadake masenka, dapatkah Anda? Terus dalam kurung untuk saya, seperti itu. Contohnya sumimasen, joto sudah te itadake masenka gitu. Permisi, dapatkah Anda tolong saya sebentar. Terus ada lagi kono shorui o mite itadake masenka gitu. Dapatkah Anda melihat dokumen ini ya gitu ya. Te itadake masenka. Dapatkah Anda? Ya kayak bentuk sopannya dari te kudasai. Itu ya. Jadi te kudasai itu udah sopan, ada yang lebih sopan lagi. Ya te kudasai itu cuma sebatas tolong. Nah, ini te itadake masenka itu dapatkah Anda membantu untuk saya? Seperti itu ya. Nah, di sini ada perubahan kata kerja bentuk kanoke. Kanoke itu bentuk kebisaan. Nah, di sini kata kerja yang termasuk golongan-golongan satu itu yang bentuk mas, terus masnya kita hilangkan. Ini ada ijiri bimini kigisi ya. Nah, itu dirubah menjadi vokal E. Jadi kalau I jadi E, kalau R jadi Re, kalau C jadi T, kalau B jadi B, kalau Mi jadi Me, Ni jadi Ne, nah, Ki jadi Ke, Gi jadi G, Si jadi C. Nah, ini mempersingkat atau yang kemarin di N5 itu belajarnya bentuk jisho ketemu kotoka dekimas. Nah, sekarang kalau kemarin itu kita mau ngomong bisa membeli kan harusnya kau kotoka dekimas. Sekarang kita bisa singkat menjadi kaemas, seperti itu. Jadi lebih dipermudah ya. Kaemas bisa membeli. Imakara kairu kotoka dekimas. Nah, mulai dari sekarang bisa pulang. Tadi cuma langsung ngomong kairemas, pulang. Bisa pulang. Tatemas bisa menang. Nah, Raisuno Shia ini katsu kotoka dekiru. Kan harusnya seperti itu. Terus cuma ngomong Raisuno Shia ini katemas. Bisa menang. Tobemas bisa melompat. Nomemas bisa minum. Nichusai atau hatachi kara osake o nomemas. Hatachi kara osake o nomu kotoka dekimas. Tinggal nomu kotoka dekimas jadinya nomemas. Nah, ada pilihan yang lebih gampang lagi tuh. Nomemas bisa minum. Shinemas bisa mati. Koreo sawattara shinemas. Atau shinu kotoka dekimas. Koreo sawattara shinemas. Kalau menyentuh ini bisa mati, tegangan listrik mungkin. Terus ada lagi kakemas, kanji o kaku kotoka dekimas, bisa menulis kanji, jadi kanji o kakemas bisa menulis kanji. Terus ada oyogemas bisa berenang, hanasemas bisa berbicara. Ya, golongan kedua untuk bentuk kanoke itu masnya kita buang, tinggal kita ganti raremas atau rareru ya kalau mau dirubah ke bentuk jisonya. Dari tabemas jadi tabe raremas, bisa makan. Mimas miraremas bisa melihat. Abimas api raremas bisa mandi.
Oki mas, jadi oki rare mas bisa bangun. Kalau mau dirubah ke bentuk jisoo ya, tinggal masnya ini kita buang, tinggal ganti ro ya. Jadi tabe rareru, mirareru, abirareru, okirareru, seperti itu. Nah, di golongan ketiga untuk ikimas kita berubah jadi ikemas, bisa pergi. Nah, si masnya ini golongan ketiga untuk bentuk kanoke itu kita ganti menjadi dekimas. Jadi misal ada benkyo shimas, jadi benkyo dekimas. Sampo shimas, jadi sampo dekimas. Unteng shimas, jadi unteng dekimas, seperti itu. Untuk golongan ketiga yang datang itu jadi kora remas, bisa datang. Jadi kora remas, seperti itu ya. Nah, setelah kanoke itu ada mereke. Mereke itu bentuk perintah ya. Mere itu perintah. Mere no mamani ya, melakukan sesuai perintah. Nah, di sini ada mungkin lebih cenderung ke bentuk tidak sopannya dari kuda saya, tolong belilah. Lah ini cuma bisa diartikan belilah. Jadi vokalnya ke E sama ya, sama dari kanoke tadi, cuman di sini udah nggak pakai mas lagi. Jadi kai mas tinggal kae. Kae, tabaku kae. Biasanya bentuk-bentuk kasual yang sering-sering terjadi di Gemba ya mestinya ya. Tentunya Gemba itu nggak cuma di pekerja lapangan bangunan dan sebagainya. Gemba itu juga terjadi di pabrik juga. Pabrik kan juga ada gemba. Seperti itu. Kae Indonesia nih kae ya gitu. Kate menang gitu. Menanglah, tobe lompatlah gitu. Nome minumlah. Oh, acuy kara. Cantomi nome. Terus ada sine matilah, konotasinya negatif ya. Terus ada kakek, tulislah. Nah, kakek. Jibung tachino nama ya kakek. Ini tulislah nama kalian sendiri. Terus ada oyoke, berenanglah. Hanase. Oh ya, hanase. Dan tidak mati udah hanase gitu. Biasanya kalau diomelin orang Jepang tuh kita cenderungnya nunduk terus diem. Nah, kalau pas posisi kayak gitu tuh usahain kita juga natap wajahnya dia atau natap matanya mereka, karena di situ seperti kayak kita menghormati. Kalau mereka itu kita salah, kita menghormati mereka, terus mereka malah itu harusnya kita saling tatap mata dia gitu. Jangan nunduk. Kalau di Indonesia kan harusnya nunduk, kalau di sini usahain tatap mata dia juga, seperti itu. Nah, terus ada yang golongan kedua itu ditambahi huruf ro. Jadi masnya tinggal kita buang, masnya ini dibuang, tambahin huruf ro. Tapero, miro. Oh, canto miro yo. Apiro sama okiro. Okiro. Okiro, nanti neterin dayo, okiro. Gitu. Terus ada lagi yang golongan ketiga itu Shimas jadi Shiro. Benkyo shiro yo. Omae no koko ni nani yatten da yo. Benkyo shiro yo. Seperti itu ya. Ikimas jadi ike, pergilah. Berarti shimas jadi shiro. Kimas jadi koi. Hayaku koi. Oi. Hayaku koi. Mereke ya. Kasual-kasual yang terjadi di Gemba seperti itu. Tentunya ini dari bawah ke atas penggunaannya, atau teman ke teman gitu. Nggak bisa dari bawah ke atas. Kalau kita ngomong sama Saco atau ngomong Kakak Rico ya
tekudasai. Seperti itu. Nah, catatan penting yang buat di mereke itu nadanya cenderung keras dan tegas, terdengar kasar jika dipakai ke teman sebaya atau orang yang dihormati. Jadi bawah ke atas nggak bisa ya, tapi cenderung atas ke bawah. Nah, situasinya kalau formal itu ya bentuk sopan itu ya pakainya tekudasai atau bentuk nasai. Digunakan dalam konteks tertentu. Biasanya poster atau memberi instruksi yang digemba itu, "Ayaku koi," gitu ya. Percakapan informal dengan teman dekat biasanya laki-laki ya, taperu gitu. Kalau versi sopannya dari mereke ini ya bentuk tekudasai sama nasai. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke kingshike. Kingshike itu larangan. Larangan ya. Nah, kalau di bab bawah kemarin kan benkyo shinaide, tabako suwanaide kudasai. Nah, sekarang tinggal ini kata kerja bentuk masnya ini kita rubah ke bentuk jisho atau vokalnya terus kita tambah dengan huruf na. Kauna, jangan beli. Kalau di bab bawah itu kawana indik kudasai, tolong jangan beli. Nah, di sini kita nggak bisa diartikan tolong jangan beli, tapi jangan beli. Seperti itu. Kauna, jangan beli. Kaeruna, jangan pulang. Katsuna, jangan menang. Tobuna, jangan lompat. Nomuna, untengju dagara osake nomuna. Karena sedang menyetir, jangan minum sake. Terus ada shinuna, jangan mati. Kakuna, jangan menulis musik yang wari gara kakuna. Gitu. Karena ujiannya udah selesai, jangan nulis. Oyoguna, jangan berenang. Gitu. Terus ada hana seruna, jangan berbicara. Hana seruna. Hana seruna. Oh, shigoto dagara hana seruna. Gitu. Ya karena kerja, jangan ngobrol atau berbicara. Seperti itu. Dirubah ke bentuk vokal U dulu, tinggal tambahin huruf na. Nah, untuk yang golongan kedua di sini ada tabemas dan taberuna, jangan makan. Taberuna, jangan makan. Terus ada mimas, miruna, jangan melihat atau jangan lihat. Abimas, abiruna, jangan mandi. Ogimas, ogiruna, jangan bangun. Untuk golongan ketiga ikimasnya itu ikuna, jangan pergi ya. Terus kalau yang shimas, suruna, shucho suruna, kengaku suruna, shippai suruna, jangan gagal gitu. Shinpai suruna, nah, itu jangan khawatir. Ada kimas kuruna, jangan datang. Kimas kuruna, jangan datang. Kalau memakai ya kiruna. Nah, contohnya kurai satsuo kiruna, jangan pakai kemeja warna hitam. Seperti itu. Nah, perubahan kata kerja lagi kita ada di jokengke. Jokengke itu syarat kata kerja bersyarat ya, atau bisa diartikan mudahnya itu kalau ini kalau ini kayak gitu ya. Nah, jadi vokal i-nya sebelum huruf mas ini kan ada vokal i, kita rubah ke vokal e terus ditambahin huruf ba. Kaeba kalau membeli, kaireba kalau pulang, kateba kalau menang, tobeba kalau lompat, nomeba kalau minum, shineba kalau mati, pakeba kalau menulis, oyogeba kalau berenang, hanaseba kalau berbicara. Nah ini ya jokengke bentuk syarat. Nah ini vokal i-nya dirubah ke vokal e terus tambahin huruf ba kalau. Untuk golongan kedua kita ditambahin sama reba ya, reba. Jadi masnya kita buang, tinggal tambahin reba. Tapi reba
reba, abi reba, oki reba. Terus untuk golongan yang ketiga itu ikimas perginya itu ada ikeba, shimas, ada shimasnya di sini sureba. Oh, sureba ya. Sureba. Pengyo sureba, kekong sureba, sampo sureba, undo sureba, terus unteng sureba, ya itu. Kalau yang kimas datang itu ada koreba, kalau datang koreba. Nah, jokengke ini nggak cuma berlaku di kata kerja. Kalau yang tadi itu ada kanoke, mereke, kingsike, bentuk T, bentuk nai, bentuk ta itu kan identik sama kata kerja. Di sini kata sifat juga bisa masuk ke jokengke. Contohnya ada takai. Nah, i-nya ini kita hilangkan untuk yang kata sifat bentuk iya. I-nya kita hilang terus ada tinggal tambahin kereba. Taka kereba, yasu kereba, omo kereba, masu kereba. Kalau mahal, kalau murah, kalau berat, kalau hambar atau tidak enak. Nah, untuk yang kata sifat na-nya itu ikut. Tinggal tambahin huruf ra atau langsung bisa aja nara. Seperti itu ya. Nanti dame nara, genki nara, ame nara. Ame di sini kata benda ya. Ame nara kalau hujan, genki nara kalau sehat, dame nara kalau nggak boleh, natsu nara atsui kalau musim panas ya. Bukan atsui, musi atsui, panasnya itu lembab. Tuh. Jadi tidak hanya di kata kerja, kata sifat dan kata benda juga bisa masuk di jokengke. Nah, ini bentuk perbandingan dari jokengke yang syarat itu sama tara, sama to, sama nara, sama reba. Nah, sini ada tabel perbedaannya ya. Tentunya kalau sama-sama diartikan kalau itu kan pasti juga bingung. Jadi kalau tara itu kondisinya dipakai pada waktu percakapan. Nah, kalau to itu fakta atau hukum alam atau otomatis. To itu kan sebab akibat. Kalau muter ini bunyi ini kayak gitu. Kalau tara lebih ke bahasa kaiwa. Nah, kalau nara yang artinya kalau yang dipakai di kata sifat na dan kata sifat dan kata benda tadi nara itu saran, komentar dan keputusan kalaunya. Ya kalau begitu lebih baik seperti ini. Biasanya di akhir kalimatnya seperti itu bunyinya. Nah, untuk yang reba, yang baba tadi kaeba, sawareba, sineba atau nomeba itu syarat atau formal. Terus nuansanya itu kalau tara itu bisa yang udah lampau, masa depan atau yang sekarang. Nah, kalau yang to itu tidak untuk perintah atau keinginan ya, nuansanya. Lebih sebab akibat tadi. Kalau ngelakuin ini pasti ini. Nah, kalau untuk nara itu bersifat subjektif. Nah, reba itu netral, formal, seringnya tertulis juga. Terus ada contohnya di sini yang tara itu kan ame gak futara di kaki maseng, kalau turun hujan nggak keluar. Terus kalau yang to ini contohnya ada Haruni Naruto Sakura ga Saku atau Sakimas. Jadi kalau musim semi, nah sakuranya mekar. Terus ada yang nara, nihon ni iku nara kimono o kite mite kudasai. Nah, kalau pergi ke Jepang
tolong coba pakai kimono. Nah, itu kan saran. Naranya ini saran ya. Terus yang contoh terakhir yang reba, Yasuke reba kaimas. Kalau murah beli. Itu ya netral syarat formalnya. Jadi dipikir gampangnya itu reba itu dipakai di N4, tara, to itu dipakai di N5. Seperti itu cara gampang mudah membedakannya. Terus untuk sebagai catatan yang nara ini, komen. Yang nara itu juga bisa dipakai untuk kata kerja bentuk jisho ya. Nanti bentuk jisho langsung ketemu sama nara. Itu artinya juga kalau. Nah, kalaunya itu nanti di akhirnya pasti dikasih bentuk saran ya. Jadi misal owaru nara kaite mo ii desu gitu. Kalau selesai boleh pulang seperti itu. Owaru nara, benkyou shuru nara itu lebih identik langsung pakai benkyou nara kayak gitu. Itu ya untuk yang nara. Tadi bisa dipakai untuk yang jisho. Nah, di sini ada ukemi. Nah, pengertian dari ukemike itu bentuk pasif digunakan untuk menyatakan subjek menerima tindakan dari orang lain. Bisa diterjemahkan itu dia. Terus kata kerjanya itu artinya apa? Di sini yang sering-sering digunakan itu kayak kita mendapat perbuatan orang lain itu tapi konotasinya negatif. Tuh, dipukul, dilihat, dikejutkan, dibuat. Nah, tergantung dari arti dari kata kerjanya. Nah, ada 2 tipe dari bentuk pasif ini. Pasif biasa itu fokus pada aksi yang diterima. Nah, pasif yang tidak langsung itu merugikan atau konotasinya negatif tadi. Nah, kita dirugikan sama perbuatan orang lain intinya. Lah kalau yang di TA tadi kita kan diberi manfaat. Nah, kalau yang di sini itu kita diberi kerugian atau bentuk negatifnya. Seperti itu untuk ukemi. Terus di sini tabel dari kata kerjanya itu kan artinya ada 2 bentuk pasif biasa sama yang dirugikan. Jadi ini yang biasa dulu. Yang artinya harusnya jadi diartikan di gitu ya. Gampangnya. Kaimas jadi kawaremas. Nah, vokal I-nya kita rubah ke vokal A. Kayak kita belajar waktu di perubahan bentuk nai. Kan kaimas kawanai. Nah, nai-nya ini kita ganti sama remas. Kaimas kawaremas. Kaimas membeli, kawaremas dibeli. Kairimas, kaeraremas. Dipulang itu. Mungkin dipulangkan ya nanti artinya. Terus kajimas jadi kata remas dimenangkan atau tobimas, tobaremas dilompat seperti itu. Kalau diartikan sonomama itu kayak nggak nyambung. Tapi ini sebagai contoh untuk perubahannya. Terus nomarimas, nomimas jadi nomarimas. Misal contohnya nani atashi no gyunyu wa inu ni nomarimashita. Susu sapi saya itu diminumkan ke anjing gitu kan, kita dirugikan nanti. Contohnya seperti itu. Terus ada kakimas, kakaremas, oyokaremas, dari oyogimas, oyokaremas, terus hanashimas, hanasaremas, dibicarakan. Nah, hikoki no naka de watashi wa nihonjin tachi ni hanasaremas. Di dalam pesawat saya dibicarakan oleh orang-orang Jepang gitu. Nah, terus untuk yang golongan keduanya itu raremas juga ya. Gampang, tinggal masnya kita buang, tambahin raremas.
tape mas, tape rare mas, dimakan. Mi mas, mi rare mas, dilihat. Abi rare mas, dari abi mas. Oki mas, oki rare mas, dibangunkan. Tadi lagi tidur enak-enak itu dibangunkan. Itu kan kayak rugi toh kita tidurnya nggak dibangunkan tiba-tiba yang sifatnya mungkin bercanda atau gimana. Terus iki mas dari pergi itu ikare mas di pergi. Si mas tadi sare mas, sare mas, si mas jadi sare mas, suco sare mas, nah itu sinpai sare mas, terus sanpu sare mas, kenggaku sare mas. Terus Kimas datang itu dia Korare mas didatangkan. Korare mas didatangkan. Terus nah ini contoh dari ukemi yang konotasinya itu biasa. Jadi Tegamiga kakak Reru atau kakak Remas. Surat ditulis. Nah, terus ada Nihong Gode Hana Sareru dibicarakan dalam bahasa Jepang. Ini bisa bisa biasa, bisa negatif juga ya. Kalau kita tahu arti dari bahasa Jepangnya yang mereka itu pakai itu apa. Terus ada Ochaka Noma Eru teh diminum. Hong ka kawareru buku dibeli. Ketiga tabirareru kue dimakan. Sasingga torareru foto diambil. Atarashi soft toga sukawareru software baru digunakan. Ini yang konotasinya negatif. Yang kata kerjanya langsung diartikan pakai di. Nah, identiknya kan kata kerja pakainya membeli, membaca, itu. Sekarang pakai di. Nah, ini contoh-contoh yang merugikan. An ini pasokong o sukawareru. Misal di sini jota kondisinya itu situasinya kita lagi penting banget mutuin pasokong itu tapi dipakai sama kakak itu kan kita rugi yo. Nah, terus ada tomodachi ni game urareru. Nah, game saya dijual teman. Nah, ini yang punya kan kita, yang jual teman. Itu kan kita yang rugi. Nggak dikasih uangnya lagi ya. Terus ada lagi kodomo ni takai omocha o kawareru. Anak membeli mainan mahal. Itu ini membebani saya. Mungkin konotasinya seperti itu. Ya anak yang tanggung jawab orang tua harusnya. Terus ada lagi an ini jusu ni an ini jusu o nomareru. Jus saya diminum kakak. Nah, kita aja yang beli belum minum kakak udah minum. Itu kan konotasinya merugikan kita. Seperti itu ya ukemi. Cara gampangnya ya diartikan di. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada shieki. Ini perubahan yang terakhir. Kalau songkeku perubahan itu maksudnya ke N3. Terus di sini ada shieki ya, shieki ke. Nah, bentuk perubahan ini menyatakan atau membuat atau memaksa seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Atau bisa juga diartikan mengizinkan seseorang melakukan sesuatu atau juga membiarkan. Dalam bahasa Indonesia ini mirip artinya agak banyak. Itu antara membiarkan, menyuruh, mengizinkan. Nah, membiarkan sama mengizinkan ini bisa dijadikan satu. Nah, ini jadi mengizinkan, membiarkan sama menyuruh. Itu shieki. Nah, ini kita ada tabelnya ya. Tabel dari shieki. Jadi sama vokal I-nya kita rubah ke vokal A, terus tinggal ditambahin mas. Kalau yang ukemi tadi rareru, nah sekarang mas. Kaimas jadi kawasemas, kairimas jadi kairasemas, kajimas jadi katasemas, tobimas, tobasemas, nomimas, nomasemas, shinimas, shinasemas,
kakimas, kakashimasu, oyogimasu, oyokashimasu. Terus hanashimasu, hanasasemasu. Untuk yang golongan kedua itu masnya kita buang, tinggal tambahin sasemas. Sasemas ya. Tadi kan raremas, sekarang sasemas. Tabemas jadi tabe sasemas. Mimas, misasemas. Abimas, abisasemas. Okimas, okisasemas. Menyuruh makan, menyuruh melihat, menyuruh mandi, menyuruh bangun. Terus ada ikimas jadi ikasemas, menyuruh pergi. Shimas jadi sasemas, benkyo sasemas, menyuruh belajar. Sampo sasemas, menyuruh jalan-jalan, seperti itu. Kimas jadi ko sasemas, menyuruh datang. Lah, ini ini. Nah, ini dicontoh yang artinya itu menyuruh. Seperti yang tadi kita bahas ya, artinya bisa ada dua, menyuruh sama membiarkan atau mengizinkan. Di sini yang menyuruh. Nah, shieki ini digunakan untuk dari atas ke bawah ya, orang yang lebih berkuasa kepada bawahannya. Atau bisa antara guru dan murid, bos dan bawahan, seperti itu, orang tua ke anak. Nggak bisa dibalik ya untuk yang shieki tadi. Contohnya di sini ada sensei wa gakusei ni hongo yomasemashita. Guru menyuruh siswa membaca buku. Terus oya wa kodomo ni yasai o tabesaseta. Orang tua menyuruh anak-anak untuk makan sayur. Terus ada yoshi wa bukani hayaku kosaseta. Bos menyuruh bawahannya datang lebih awal, kayak gitu. Atau cepat datang. Ini yang konotasinya menyuruh. Nah, sekarang ini yang konotasinya atau maknanya itu membiarkan atau mengizinkan. Tentu ini juga dari atas ke bawah, ibu dan anak ya, guru dan murid, bos dan bawahan. Di sini ada hahawa watashi o hitori de eiga ni ikashite kureta. Nah, ibu mengizinkan saya pergi nonton film sendirian. Itu ya. Terus ada lagi kaisawa saing ni yasumi o toraseta. Perusahaan mengizinkan pegawai mengambil cuti. Terus ada sensei wa seito ni chiyo ni hanasaseta. Guru membiarkan atau mengizinkan murid berbicara dengan bebas. Nah, seperti itu ya. Lebih banyak kita belajar ke perubahan kata kerja ya. Nah, untuk versi yang Bumpo N4 itu selesai di sini. Di video selanjutnya kita akan belajar kata-kata keterangan yang sering muncul di JLPT N4. Nah, biasanya itu munculnya di dokai antara bacaan nomor 22 sampai 25, seperti itu. Juga bisa dipakai untuk yang mengisi-ngisi partikel seperti itu. Kayak ada sore ni, sore de, dan sebagainya. Nah, untuk selengkapnya kita bahas di video selanjutnya ya. Ya, jangan lupa belajar terus untuk mendukung nilainya biar lebih tinggi ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.